Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-319. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah kedua anak-anak muda itu telah berhasil menjatuhkan lawannya seorang demi seorang. Dengan demikian, ketika lawan-lawan mereka telah habis, mereka pun segera berusaha membantu kawan-kawannya yang masih bertempur dengan gigihnya. Meskipun tugas kelompok kecil itu menjadi semakin berat di dalam pertempuran di gardu terakhir ini, namun karena Kubito dan Kupolo telah mempergunakan hampir segenap kekuatannya, maka tugas mereka terasa agak lebih cepat selesai. Para penjaga itu seorang demi seorang berjatuhan di tanah, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berhasil untuk bangkit kembali. Meskipun demikian, Wrahasta terpaksa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dari 9 orang yang terakhir itu, telah pula jatuh 3 orang gugur, dan hampir semuanya, selain Kubito dan Kupolo yang terluka, bahkan Wrahasta sendiri juga terluka di pahanya ketika tombak lawannya yang mengarah ke dada berhasil disentuh dengan pedangnya. Namun ternyata ujung tombak itu masih juga mengenainya. Ternyata kita telah menyelesaikan tugas kita dengan korban yang terlampau banyak, desis Wrahasta. Kubito dan Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka merenungi ketiga orang yang telah jatuh sebagai banten. Tetapi pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Wrahasta meneruskan, adalah wajar setiap orang yang memasuki pertempuran mendapat kemungkinan serupa itu. Aku pun juga. Kubito dan Kupolo masih tetap berdiam diri. Nah, siapakah di antara kalian yang masih sanggup untuk menghubungi pasukan induk? Bertanya Wrahasta. Ia tidak sampai hati untuk memberikan perintah begitu saja kepada orang-orangnya yang telah terluka itu. Dan tiba-tiba saja Kubito menyahut, biarlah aku pergi ke induk pasukan. Bukan kau, jawab Wrahasta dengan serta-merta. Aku tidak berwenang memerintah kau. Kau adalah orang-orang yang dengan sukarela telah membantu kami. Aku akan pergi dengan sukarela pula. Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Kubito dengan seksama. Pandangannya terhadap anak muda itu kini berubah sama sekali. Namun dengan demikian, maka seakan-akan ia telah kehilangan harapan untuk bersaing dengan salah seorang dari kedua gembala yang penuh dengan teka-teki itu, bersaing untuk mendapatkan pandan wangi. Apakah keberatanmu kalau aku melakukannya? Bertanya Kubito. Aku tidak mempunyai keberatan apapun, tetapi kau sudah cukup banyak memberikan jasa kepada kami. Kubito menarik nafas dalam-dalam. Kemudian kepada Kupolo ia berkata, kau tetap di sini. Aku akan menghubungi pasukan induk agar mereka mempercepat perjalanan. Pintu sudah terbuka dan kita akan segera memasang gelar di hadapan hidung Kitambakwedi. Kupolo mengangguk. Jawabnya,
Baiklah, aku akan menunggu di sini. Kupito pun kemudian meninggalkan kelompok yang sudah menjadi semakin kecil itu, menghubungi induk pasukan untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Dengan tergesa-gesa, ia berjalan melalui jalan yang baru saja dilewatinya dengan arah yang berlawanan. Ia ingin segera sampai. Dengan demikian pasukan induk itu akan maju semakin cepat. Agaknya malam telah menjadi semakin dalam dan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat timbul dengan tiba-tiba. Namun setiap kali Kupito menjadi berdebar-debar, apalagi apabila ia sedang melalui gardu yang pernah dihancurkannya, ia masih melihat beberapa sosok mayat yang berserakan. Korban masih akan berjatuhan, desisnya. Dan mayat pun akan bertambah-tambah. Besok tanah perdikan ini akan meratap karena anak-anaknya yang terbaik telah saling membunuh di peperangan. Tetapi Kupito tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa selama manusia masih dikendalikan oleh nafsunya, maka benturan kepentingan di antara mereka pasti masih akan terjadi. Betapa pendeknya nalar manusia apabila mereka menemui kesulitan untuk mencari jalan penyelesaian, maka keunggulan jasmaniah akan menjadi ukuran untuk menentukan kebenaran. Yang menang akan menjadi kebanggaan dan yang kalah menjadi pangewan-ewan. Hal itu dapat terjadi timbal balik tanpa menghiraukan tuntutan nurani kemanusiaan. Kupito menarik nafas dalam-dalam. Terbayang di wajahnya dua orang yang kini sedang beradu kepentingan. Kalau Ki Argo Pati menang, maka ia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan tanah perdikan ini. Namun apabila Ki Tambak Wedi menang, maka pengikutnya akan meneriakkan hidung kemenangannya itu sebagai seorang yang telah membebaskan tanah perdikan ini dan membawa udara pembaharuan. Tetapi betapa dalamnya, namun di dasar hati mereka pasti terpercik kebenaran yang diakui oleh peradaban manusia masa kini. Berkata Kupito di dalam hatinya, mereka akan berbicara tentang hak dan tentang keadilan. Kupito mengerutkan lehernya ketika terasa angin malam yang dingin menyapu kulitnya. Kemudian langkahnya pun menjadi semakin cepat. Sementara itu, Kupolo, Wrahasta dan kawan-kawannya yang masih hidup meskipun terluka, duduk di bibir gardu sekedar melepaskan ketegangan hati. Namun dalam pada itu Kupolo pun kemudian merebahkan dirinya sambil bergumam. Kalau aku tertidur, jangan tinggalkan aku di sini. Wrahasta menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan main orang ini, berkata Wrahasta di dalam hatinya. Perang yang telah membayang di pelupuk bagi anak yang gemuk itu seolah-olah hanya sekedar permainan kejar-kejaran saja. Tetapi Wrahasta tidak mengatakannya, dibiarkan saja Kupolo terbaring diam. Sejenak kemudian nafasnya pun menjadi teratur dan matanya pun segera terpejam. Tetapi telinga Kupolo memang telinga yang luar biasa. Meskipun ia tertidur tetapi ia pun segera terbangun ketika ia mendengar derap suara kaki-kaki kuda yang semakin lama menjadi semakin dekat. 2 ekor kuda. Dengan sigapnya Kupolo meloncat turun justru mendahului mereka yang tidak tertidur. Dengan berdiri tegang ia memandang ke dalam kelamnya malam. Sambil menunjuk ia berdesis. Kuda itu datang dari sana, dari padukuhan induk. Wrahasta dan kawan-kawannya yang kemudian menyusul turun dari gardu menjadi tegang pula. Iya,
Suara itu datang dari sana. Sementara itu, dua orang sedang berpacu di atas punggung kuda. Namun dinginnya malam agaknya telah membuat mereka tidak begitu bernafsu untuk berpacu lebih cepat lagi. Barangkali si Danti sedang diganggu oleh mimpi buruk, desis yang seorang. Yang lain tertawa, katanya, "Hahaha, apa salahnya kita berhati-hati? Ada dua kemungkinan. Si Danti bermimpi buruk karena ketegangan yang mencekam kepalanya, atau telinga kita memang sudah terganggu. Kalau terjadi sesuatu, mereka pasti akan memberikan tanda apapun. Kecuali kalau mereka sudah berhasil menyelesaikan masalah itu sendiri. Sebenarnya kita tidak perlu pergi. Malam dinginnya bukan main. Lebih baik tidur melingkar di gardu." Tetapi telinga si Danti yang sedang nganglang di pinggir padukuhan induk itu agaknya memang mendengar ledakan cambuk. Kawannya tertawa dan berkata, "Sekali lagi, aku menganggapnya si Danti diganggu oleh mimpi buruk." Keduanya kemudian terdiam. Kuda-kuda mereka masih berlari terus menuju ke desa yang semakin dekat, seolah-olah muncul dari dalam kabut yang hitam itu. "Sepi," desis yang seorang. Tetapi di gardu itu terdapat orang-orang yang cukup matang. Mereka tidak akan tertidur. Kawannya tidak menjawab, tetapi kepalanya terangguk-angguk. Ketika mereka telah menjadi semakin dekat, timbullah kecurigaan di hati kedua orang itu. Mulut lorong itu terasa terlampau sepi. Bahkan ketika mereka menjadi semakin dekat lagi, mereka sama sekali tidak mendengar suara apapun dari dalam gardu itu. "Aneh," bisik yang seorang. "Marilah kita lihat." Keduanya menjadi semakin dekat dan tiba-tiba saja yang seorang telah menarik pedangnya dengan serta-merta sambil bergumam, "Hati-hati." Yang lain pun segera bersiap. Dengan sikapnya pula dalam sekejap pedangnya telah berada di tangan. Ternyata mereka telah melihat mayat yang terbujur di tanah. "Mereka telah mati," desis salah seorang dari mereka. "Nah, kau lihat bahwa si Danti tidak sedang bermimpi buruk. Ternyata memang telinga kitalah yang tuli. Sekarang bagaimana? Kita bunyikan tanda bahaya." Kawannya menganggukkan kepalanya. Keduanya pun segera mendekati gardu dengan hati-hati. Pedang-pedang mereka telah siap di tangan. Tetapi mereka tertegun karena di gardu itu sama sekali tidak terdapat sebuah kentongan pun. Sejenak kedua orang itu saling berpandangan. Kemudian tanpa berjanji mereka berusaha mencari di manakah kentongan yang biasanya tergantung di sudut gardu. Namun mereka sama sekali tidak menemukannya. "Gila," desis salah seorang dari mereka. "Agaknya orang-orang yang dengan licik menyerang gardu ini telah pergi sambil melenyapkan semua alat dan kemungkinan untuk memberikan tanda-tanda. Tetapi induk pasukan harus segera mengetahui. Ternyata pendengaran si Danti sangat mengagumkan. Jika demikian, maka di antara para penyerang terdapat orang-orang yang bersenjata cambuk itu. Kita harus menemukan jejaknya. Terlampau berbahaya. Mereka pasti datang dengan kekuatan yang cukup. Lihat, seluruh isi gardu ini terbunuh. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri. Dan mereka sama sekali tidak sempat membunyikan tanda bahaya. Kalau begitu, kita kembali. Kita laporkan semuanya kepada si Danti." "Iya, begitulah." Tetapi sebelum kuda-kuda mereka bergerak, mereka telah dikejutkan oleh suatu suara. "Hei, bukankah kalian bernama Kirti dan Juki?"
Kedua orang berkuda itu terkejut. Suara itu telah menyebut nama mereka dengan tepat, tetapi mereka sama sekali belum melihat dari manakah arah suara itu. Dalam kebingungan, mereka mendengar suara dari suatu arah. "Kirti dan Juki, kenapa kau menjadi bingung?" Kedua orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian Kirti menggertakkan giginya sambil berteriak, "Hai, setan alas, ayo keluar dari persembunyianmu!" Tetapi terdengar suara yang lain lagi. "Jangan marah Kirti, kau akan menjadi terlampau cepat tua." Keduanya menjadi semakin bingung. Suara itu seperti berputar-putar dari segala arah, tetapi keduanya bukan penakut yang segera kehilangan akal. Karena suara yang mereka dengar juga selalu berubah, maka keduanya segera mengambil kesimpulan bahwa yang ada di sekitarnya pasti bukan hanya 1-2 orang. Sejenak mereka saling berpandangan, namun sejenak kemudian Kirti berdesis, "Tidak ada gunanya untuk melawan. Kita harus melaporkannya." Juki menganggukkan kepalanya. Karena itu, maka mereka segera menggerakkan kendali kuda mereka, sehingga kuda-kuda itu pun segera meloncat meninggalkan tempat itu. Namun kuda-kuda itu segera terkejut. Keduanya meringkik dan berdiri pada kedua kaki belakang, ketika tiba-tiba saja sebuah cambuk telah melibat kaki-kaki mereka. Hampir saja penunggangnya terpelanting. Hanya karena keprigelan mereka sajalah maka mereka tidak terlempar. Namun tanpa mereka sangka-sangka, sebuah kekuatan yang besar telah menghentakkan tangan mereka dan menderetnya jatuh ke tanah hampir berbareng. Dengan sigapnya mereka berloncatan. Segera mereka berhasil berdiri di atas kedua kaki masing-masing, sedang pedang mereka masih tetap di dalam genggaman. "Siapa kalian, setan?" bertanya Juki. Yang berdiri di hadapan keduanya adalah seorang anak muda yang gemuk. Sambil tertawa, ia berkata, "Hehehe, kalian harus tetap berada di sini. Siapa kau?" "Kami telah terpaksa membunuh orang-orang yang sedang berada di dalam gardu." "Terpaksa? Tetapi tidak terhadap kalian, karena kami mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat lain. Apalagi kalau kakakku tahu bahwa aku telah membunuh kelinci, maka aku pasti akan dimarahi. Nah, karena itu, tinggallah kalian di dalam gardu ini. Sebagai bukti ketaatan kami kepada kakakku, maka kalian akan kami ikat dan kami tunjukkan kepadanya bahwa kami hanya membunuh apabila terpaksa. Terpaksa sekali. Dan bahkan maksudku kakakku itu, pasti telah melakukan pembunuhan pula selama pertempuran berlangsung. Sengaja atau tidak sengaja." Kedua orang itu menggertakkan giginya ketika sekilas mereka memandangi kuda-kuda mereka. Maka kuda-kuda itu telah lari dan hilang di dalam kelamnya malam. "Jangan melawan. Persetan dengan kau!" teriak Kirti. "Kaulah yang harus menyerah kepada kami dan mempertanggungjawabkan segala kesalahanmu." "Ah, jangan berpura-pura. Aku tahu bahwa kalian menjadi gemetar. Lebih baik kalian berterus terang. Kami tidak akan membunuh kalian, tetapi kami hanya ingin mengikat kalian di dalam gardu itu. Lihat, aku bersenjata. Laki-laki yang bersenjata pantang untuk menyerah kecuali kepada maut." Kupolo tiba-tiba saja tertawa. "Ah, jangan berbicara seperti dalang wayang beber. Persetan!" Kedua orang itu merasa benar-benar terhina. "Berlakulah jujur. Kalian ngeri melihat mayat yang berserakan ini, bukan? Tentu, aku juga menjadi ngeri. Karena itu, jangan kita tambah lagi jumlahnya. Seandainya kita bertempur, maka baik aku maupun kau yang terbunuh
Jumlah mayat-mayat ini pasti akan bertambah. Kedua orang itu tidak menjawab lagi. Serentak mereka melangkah maju. Namun langkah itu tertegun ketika mereka mendengar anak yang gemuk itu berkata, "Kalian telah terkepung. Kami mampu membunuh seluruh isi gardu tanpa perlawanan yang berarti. Meskipun ada juga korban yang jatuh di pihak kami. Meskipun demikian, kalau kau menyerah, kami akan menghidupi kalian." Kedua orang itu tertegun. Mereka percaya bahwa mereka benar-benar telah terkepung. Tetapi untuk menyerah, terasa betapa rendah martabat mereka. Karena itu, maka dengan serta-merta mereka menyerang Kupolo. Kedua senjata itu langsung menusuk ke pusat jantung. Tetapi Kupolo tidak sedang tidur nyenyak. Dengan sigapnya ia menghindar sambil berkata, "Jangan membunuh diri. Sebaiknya kalian melihat kenyataan yang kalian hadapi." Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Keduanya segera mempersiapkan serangan berikutnya. Senjata mereka bergetar secepat getar jantungnya. Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak mendapat kesempatan untuk terlalu banyak berbicara. Kedua lawannya itu menyerang dengan dahsyatnya. "Hei, jangan gila!" Kupolo masih mencoba berteriak. Namun suaranya hilang seperti teriakan seorang nelayan yang sendiri di lautan lepas. Kedua lawannya masih tetap menyerangnya dan Kupolo terpaksa selalu menghindar. Tetapi ternyata Kupolo bukan seorang yang cukup sabar dan ragu-ragu menghadapi lawan-lawannya yang demikian. Ia merasa bahwa ia sudah tidak dapat dianggap sewenang-wenang lagi, karena ia sudah mencoba memberi peringatan kepada lawan-lawannya. Tetapi karena mereka tidak menghiraukannya, maka apa boleh buat. Dan Kupolo memang tidak begitu berhasrat menahan dirinya lagi. Kedua orang yang baginya terlampau sombong itu sama sekali tidak diberinya kesempatan lagi. Kali ini Kupolo bertempur dengan pedang. Dengan tenaganya yang dahsyat itu, ia memukul senjata lawannya. Sentuhan pertama membuat tangan lawannya menjadi pedih. Sedang sentuhan berikutnya telah melemparkan senjata lawannya beberapa langkah daripadanya. Kupolo segera menyerang lawannya yang sudah tidak bersenjata lagi itu. Dengan susah payah, mereka berloncatan dan mencoba memencar. Namun nasib mereka memang terlampau malang. Tanpa mereka duga, tiba-tiba saja muncul beberapa orang di belakang mereka, sehingga mereka telah terkepung rapat. Dan ternyata bukan sekedar sebuah kepungan yang rapat. Sejenak kemudian, kepungan itu telah menyempit. Dan tanpa dapat berbuat apa-apa lagi, beberapa ujung senjata telah hampir melukai tubuhnya. "Nah, apakah kau masih akan melawan?" Terdengar suara yang bernada dalam. Kedua orang itu berpaling. Dilihatnya wajah Prahasta yang tegang, tetapi kedua orang itu tidak menjawab. "Sudah terlampau banyak korban di pihak kita," berkata salah seorang yang lain pula. "Sedang kita masih belum cukup mendapat ganti. Karena itu, bunuh saja kedua tikus ini." "Sudah sekian banyak kita membunuh dan sekian banyak korban yang jatuh. Kenapa kita masih sempat membuat pertimbangan-pertimbangan?" Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara di belakang mereka. "Adalah kurang bijaksana untuk membunuh orang yang sudah tidak berdaya." Ketika mereka berpaling, mereka melihat seseorang yang berdiri bertolak pinggang. Kupolo dan beberapa orang yang lain mengerutkan keningnya. Namun segera mereka dapat mengenal orang itu. Ki Petusuro. Karena itu, maka dada mereka pun menjadi berdebar-debar.
ditatapnya orang yang bertolak pinggang itu dengan tajamnya. Sejenak kemudian terdengar orang itu berkata, "Memang luar biasa. Kalian telah berhasil membinasakan seluruh isi gardu. Kemudian kedua orang yang ditugaskan oleh Anggir Sidanti ini pun berhasil kalian jebak pula. Tetapi sayang bahwa kau telah membunuh beberapa orang-orangku pula, sehingga aku pun memerlukan kalian sebagai gantinya. Setuju?" Darah Kupolo segera menjadi panas. Selangkah ia maju, meskipun ia sadar bahwa Ki Pedosuro adalah seorang yang pilih tanding. Namun untuk melawan orang itu bersama-sama dengan beberapa orang kawan-kawannya, agaknya akan dapat memberinya kesempatan untuk bertahan beberapa lama. "Hei, kau anak yang gemuk!" desis Ki Pedosuro. "Kau memang anak yang berani, cerdik dan tangguh. Tetapi kau kurang cermat. Kedua ekor kuda yang kembali tanpa penunggangnya itu aku jumpai di pinggir padukuhan induk. Dan salah satu di antaranya telah aku pergunakan kemari karena aku menjadi curiga karenanya." Kupolo mengerutkan keningnya dan tiba-tiba ia berteriak, "Bohong! Kupingku tidak tuli. Kalau kau datang berkuda, aku akan mendengar derap kakinya." Ki Pedosuro tertawa. Katanya, "Hanya orang-orang yang bodoh sajalah yang berpacu dengan derap kuda yang memekakkan telinga. Kuda-kuda itu dengan senang hati akan berjalan lebih lambat tanpa melemparkan suara gemeretak sampai berpuluh-puluh langkah di depan sebelum kuda itu mendekat." Kupolo tidak menyahut dan Ki Pedosuro berkata, "Aku berhenti beberapa puluh langkah, kemudian aku berjalan kaki mendekati gardu ini, tempat kalian menjebak orang-orang Sidanti." Kupolo menjadi semakin marah, tetapi ia menyadari bahwa melawan orang itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu maka katanya, "Prahasta, biarlah orang-orang lain mengurus kelinci-kelinci itu. Kita akan menangkap musang." Suara tertawa Ki Pedosuro menjadi berkepanjangan. Katanya, "Kau memang terlampau sombong. Aku tidak peduli dengan kedua orang itu. Kalau kau ingin menjadi pembunuh-pembunuh licik, maka bunuhlah orang-orang yang sudah tidak berdaya itu. Apapun alasannya, keduanya bukan orang-orangku. Tetapi yang akan aku lakukan adalah menuntut kematian orang-orangku. Di gardu ini, hampir separuh dari mereka yang terbunuh adalah orang-orangku. Dan sebentar lagi, kau sendiri." Ki Pedosuro mengerutkan keningnya, namun suara tertawanya menjadi semakin keras. "Kau memang sedang mengigau. Baik, mengigaulah sepuas-puasmu." Namun tiba-tiba suara tertawa itu terputus ketika ia mendengar gemerisik langkah kaki di balik rimbunya dedaunan. "Siapa yang bersembunyi?" teriak Ki Pedosuro. "Apakah masih belum semuanya hadir di sini? Marilah, aku persilahkan kalian keluar dari persembunyianmu." Sejenak suasana menjadi sepi. Tidak seorang pun yang berbicara dan beranjak dari tempatnya. Semua berdiri tegang dan bersiaga. Sedang dua orang yang datang berkuda masih saja membeku di antara beberapa orang yang mengacungkan senjatanya. Suara gemerisik di balik rimbunya dedaunan ini tidak terdengar lagi. Betapapun mereka mencoba mendengarkan setiap suara, namun suara desir itu sama sekali tidak mereka dengar. "Kita tidak tahu," berkata Kupolo. "Apakah suara itu suara kawanku atau justru kawanmu? Kalau yang datang itu kawanmu, baiklah, ia segera keluar.
Kalau kawanku, biarlah ia tetap bersembunyi, agar aku sempat membunuh kau lebih dahulu. Ki Peto Suro mengerutkan keningnya. Tanpa disadarinya ia memandang setiap orang yang sedang berdiri tegang. Kedua orang-orang Sidanti itu sama sekali tidak dapat diharapkannya lagi. Dengan satu gerakan serentak, 2-3 pedang akan membinasakan mereka. Lalu orang-orang itu akan beramai-ramai menyerangnya, ditambah seorang yang cukup berkemampuan yang masih belum menampakkan dirinya. Orang tua itu menimbang sejenak, tetapi ia sudah mendapatkan suatu keuntungan. Dengan demikian ia mengetahui bahwa bahaya telah berada di ambang pintu. Sedang Ki Tambak Wedi dan para pemimpin yang lain sama sekali belum mengerti bahwa para peronda di gardu-gardu telah musnah tanpa sempat membunyikan tanda bahaya. Berita ini sangat penting. Kalau aku melayani anak-anak ini, mungkin aku akan kehilangan banyak waktu, katanya di dalam hati. Tiba-tiba saja maka Ki Peto Suro itu menggerakkan sepasang senjatanya sambil melangkah maju. Kupolo terkejut, segera pedangnya bersilang di muka dadanya. Sedang Wrahasta pun melangkah ke samping menjauhi Kupolo. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Ki Peto Suro meloncat dengan tangkasnya justru menjauhi lawannya itu. Orang tua itu ternyata berlari kencang-kencang keluar batisan. "Hei, kemana kau akan lari?" bertanya Kupolo. Tetapi Kupolo tidak dapat berlari secepat Ki Peto Suro. Juga ketika sebuah bayangan dari balik dedaunan mencoba mengejarnya. Ternyata Ki Peto Suro menambatkan kudanya agak jauh dari gardu, di balik pohon-pohon jarak di Jalan Sidatan. Dengan lincahnya orang tua itu meloncat ke punggung kuda sambil menarik kendali yang disangkutkannya pada sebatang ranting yang kecil. Sebelum orang-orang yang mengejarnya mampu menyentuhnya, Ki Peto Suro telah melarikan kudanya seperti disentuh hantu. Dalam saat yang sekejap itu, ternyata kedua orang yang telah tidak bersenjata itu pun sempat melarikan dirinya, tetapi mereka tidak mengambil arah seperti Ki Peto Suro. Dengan serta-merta, mereka meloncati pagar batu dan menghilang di dalam rimbunnya dedaunan. Gupito yang mencoba mengintai Ki Peto Suro dari balik gerumbul dan Wrahasta menumpahkan segala perhatian mereka kepada Ki Peto Suro, sehingga mereka sama sekali kehilangan pengamatan atas kedua orang yang datang berkuda itu. Beberapa orang yang sedang mengacungkan senjata mereka agaknya telah terpengaruh pula oleh keributan yang terjadi dengan tiba-tiba itu, sehingga mereka telah kehilangan waktu. Setelah hampir saja mereka binasakan itu untuk melarikan dirinya. Sejenak mereka berkejaran, namun kedua orang itu kemudian lenyap seperti iblis di dalam gelapnya malam. Dalam rimbunnya gerumbul-gerumbul liar dan rumpun-rumpun bambu yang lebat. Dengan wajah yang merah padam, Wrahasta menggertakkan giginya. Ketika mereka telah berkumpul kembali, Wrahasta itu menggeram. "Sia-sialah semua pengorbanan ini. Ternyata akhirnya kedatangan kita akan diketahui oleh Ki Tambak Wedi." Tetapi Gupito menggelengkan kepalanya. Tidak sia-sia. Ternyata pasukan induk itu telah terlampau dekat. Aku telah melaporkan semuanya, dan aku mendahului mereka karena pertimbangan-pertimbangan yang khusus. Ternyata bahwa kecemasanku ada juga sebabnya. Sayang, Ki Peto Suro dapat melarikan diri. Gupito terdiam sejenak, namun sambil mengangkat wajahnya ia berkata, "Aku sudah mendengar derap pasukan induk itu. Mereka harus segera mendengar apa yang telah terjadi," desis Wrahasta.
Iya, dan mereka harus segera memasang gelar dan langsung menusuk jantung padukuhan induk. Prahasta tidak menjawab. Ujung pasukan induk itu sudah menjadi semakin dekat. Akhirnya pasukan itu muncul dari ujung lorong. Sejenak mereka berhenti. Samekto dengan seksama mendengarkan laporan Prahasta tentang tugasnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.